Nah, jadi kalau kita lihat ya, bagaimana Abdel Halim memberikan introduction ya, eee, Bapak Ibu bisa memperhatikan ya kalau membaca terjemahan Abdel Halim, bagian awal ini ada introduction-nya, terus baru masuk ke surahnya ya. Lalu di bawah juga ada catatan-catatan kaki yang bisa interesting ya, menerangkan berbagai hal yang muncul di surah itu gitu ya. Jadi ini semacam studi Quran juga ya, penuh dengan informasi-informasi yang level akademisnya, seseorang yang ngajar di Oxford ya, menafsir tentang Quran begitu ya. Nah, surah Al-Baqarah ini ya, surah 2 ini diberikan namanya harfiah di sini ya, artinya sapi ya, the cow begitu ya. Karena ada sedikit satu kalimat tentang mirip seperti kisah lembu masnya Musa ya, tapi ada cerita yang lebih panjang yang sebenarnya menjadi, apa, eee, cikal bakal penamaan surahnya ya, itu munculnya di, eee, ayat 67 ke belakang ini, ya. Jadi ini, surah Madinah, ini berdasarkan informasi yang dari Abdul Halim ya, yang paling panjang, surah nomor 2 yang paling panjang ada di Quran ya. Lalu ciri khasnya adalah the story of the cow which the Israelites were ordered to slaughter ya, ini ayat 67 ke belakang ya. Jadi ini ciri khasnya yang menghasilkan nama surahnya ini ya. Lalu juga ciri khas yang lain ya yang Bapak Ibu juga amati waktu dari pembacaannya adalah ini ya, kisah tentang Adam ya, kisah penciptaan. Tapi Bapak Ibu kalau baca kisah penciptaan di Quran dibandingkan dengan di kitab Kejadian ya, maka akan melihat beberapa perbedaan ya. Lantas kisah Adam di Quran itu dimaknainya seperti apa? Nah, itu kan yang jadi interesting ya kalau ada perbedaannya. Jadi seringkali kalau Bapak Ibu lihat ayat-ayat yang mirip ya atau kisah yang serupa gitu ya, pemaknaannya bisa jadi punya nuansa-nuansa yang berbeda begitu ya. Nah, di sini, misalnya ya, Abdul Halim menulis bahwa, eee, dorongannya di kisah Adam di Quran itu adalah mereka didorong ya untuk taat kepada Tuhan, yang sudah sangat baik kepada mereka ya. Bahkan di dalam kisah Quran itu, Tuhan itu, menunjukkan kebaikan ya, yang lebih tinggi kepada Adam dibandingkan kepada para malaikat. Karena malaikat itu disuruh menyembah Adam, gitu ya. Ada bagian itu tuh yang di kitab Kejadian nggak ada, begitu ya. Sehingga karena Tuhan udah sangat baik, sewajarnya lah kalau manusia itu taat dan menyembah Tuhan. Jadi dorongan kisahnya ya secara terutama mungkin seperti itu, ya kalau kita baca kisahnya di Quran. Kita coba lihat dulu, kisah dekaunya ini ya, ayat 67 ke belakang ya, yang menjadi bagian yang memberikan nama terhadap surahnya itu ya. Kalau kita lihat ayat 67 ini ya, jadi kisahnya tuh agak panjang ya, eee, orang Israel disuruh oleh Musa untuk menyembelih sapi, begitu ya. Jadi, Musa berkata kepada umatnya bahwa Tuhan memerintahkan kamu untuk mengorbankan sapi. Tapi mereka ya, eee, membantah-bantah ya, "Are you making fun of us?" Kata orang-orang Israel ya. Lalu Musa menjawab, "God forbid that I should be so ignorant." Ya. They said, "Call on your Lord for us to show us what sort of cow it should be." Ya, jadi, malah orang-orang itu bertanya balik, "Oke, sapinya yang seperti apa?" Gitu ya, kayak enggan ya, mengorbankan sapinya begitu ya. Sehingga, Musa itu menjawab ya, "God says it should be neither too old nor too young." Ya, jadi jangan terlalu tua, jangan terlalu muda, tetapi di tengah-tengah, "So do as you are commanded." Ya. Jadi ini ada motif ya bahwa orang Israel ini nggak mau taat ya, nanya-nanya terus, bukan dilakukan tapi nanya-nanya terus ya, jadi motif ketidaktaatan ini yang muncul ya di dalam berbagai bentuknya ya, cukup sentral ya di Quran, terutama di surah-surah Madinah ya. Kalau di surah Mekah ya, seperti yang Bapak Ibu, baca di beberapa bagian di bukunya Michael Sells ya, kalau surah Mekah itu lebih ke arah eskatologis ya, mengingatkan kepada hari akhir, di mana ada perhitungan begitu ya.
sehingga semua orang akan diperhitungkan kehidupannya. Kalau di surah-surah Madinah itu ya adalah lebih kepada ini orang-orang menolak Tuhan, orang-orang tidak taat ya, dan dalam kisah-kisah itu eh, mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan membaca bagian ini didorong untuk taat begitu ya. Nah, kisah Dekau ini juga gitu motifnya ya. Jadi tetapi muncul di dalam perbantahan ya, orang Israel tuh membantah-bantah terus begitu ya. Eh, Setelah ditanya umur, mereka tanya warnanya apa? Sapinya gitu ya. Lalu Musa menjawab, eh, it should be a bright yellow cow, pleasing to the eye ya. Terus ayat 70 mereka tetap bandel aja ya, nggak mau ya. Mereka bilang, ya sapi itu more or less alike to us ya, sama-sama aja sapi ya. With God's will we shall be guided gitu ya. Jadi dia minta petunjuk lagi begitu ya. Udah dikasih tahu warnanya, dikasih tahu umurnya, terus bantah-bantah ya. Terus ayat 71 dijawab, it is a perfect and unblemished cow, not trained to till the earth or water the fields. Jadi itu adalah sapi yang sempurna yang belum pernah dipakai membajak ya. They said, now you have brought the truth, and so they slaughtered it, though they almost failed to do so, gitu ya. Jadi hampir saja mereka gagal melakukannya karena tanya-tanya terus bandel terus gitu ya. Tapi akhirnya dilakukan juga. Ya, jadi motifnya itu seperti itu ya, sehingga cerita uh, The Cow ini ya, itu motif utamanya mungkin cerita keengganan untuk taat kepada Tuhan, begitu ya. Nah, kita bisa lihat ya tafsirnya di Quran Web ID ya. Mungkin kita bisa lihat tafsir Kemenak ya, gimana cara memaknai hal itu ya. Kalau tadi Abdel Halim sih nggak di bagian pembukaannya nggak terlalu memberi banyak tafsir ya, hanya bilang bahwa cerita The Cow itu menjadi ciri khas penamaan surahnya gitu ya. Ini ada kisahnya ya, mulai dari ayat 67, tapi kita coba lihat ayat 71-nya aja ya, yang udah terakhir ya. Eh, Ayat 70 lah saya bacakannya. Mereka berkata, mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar dia menjelaskan kepada kami tentang sapi betina itu ya. Jadi ini udah tanya-tanya melulu ya, tadi tanya umur, tanya warna, terus mohon lagi minta dijelaskan ya, karena sesungguhnya sapi itu belum jelas bagi kami ya, dan jika Allah menghendaki niscaya kami mendapat petunjuk ya. Nah, petunjuk ini kan juga hal yang penting yang terus-menerus muncul ya di Quran motifnya ya, the guidance ya. Dan Quran itu sendiri adalah petunjuk begitu ya, petunjuk kepada jalan yang lurus ya, sirotol mustaqim gitu ya. Jadi ini motif yang sering sekali muncul di Quran ya. Lalu ayat 71, dia yang maksudnya Musa menjawab, Allah berfirman, sapi itu adalah sapi betina yang belum pernah dipakai untuk membajak tanah dan tidak untuk mengairi tanaman, sehat dan tanpa belang. Mereka berkata, sekarang barulah engkau menerangkan yang sebenarnya. Ya, jadi sudah memberikan petunjuk ya. Lalu mereka menyembelihnya dan nyaris mereka tidak melaksanakan perintah itu. Gitu ya. Jadi nyaris karena bandel dan karena ketidaktaatan, nyaris mereka tidak melaksanakan perintah Tuhan. Gitu ya. Motif kisahnya tuh seperti itu ya. Kalau kita lihat tafsirnya ya ini, tafsir Kemenak ya. Eh, Jadi ini ya, akhirnya mereka pun mendapatkannya dan kemudian mereka menyembelihnya ya, sapi itu. Hampir-hampir mereka tidak sanggup mengerjakannya karena terlalu sukar untuk mendapatkan sapi yang dimaksud ya. Jadi dalam suatu hadis ya, jadi ada tradisi hadis yang dikutip Kemenak ini disebutkan, kalau sekiranya mereka langsung menyembelih saja seekor sapi betina pada waktu mereka menerima perintah, cukuplah sudah. Ya jadi sebenarnya nggak usah tanya-tanya ya, potong aja gitu ya, udah selesai gitu ya. Warnanya apa kan nggak diminta dari awal, tapi ini karena mereka tanya-tanya, bandel gitu ya, malah jadi susah dapetin sapinya ya. Kesannya seperti itu nih hadits ini ya. Nah, tapi mereka mengajukan pertanyaan memberatkan mereka sendiri. Ya, maka Allah pun memberatkannya. Ya, ini jadi riwayat Ibnu Jarir dari Ibnu Abbas ya. Sehingga motifnya itu motif ketidaktaatan sih. Jadi kalau segala sesuatu itu jadi berat ya, nuansa hadis ini ya adalah itu karena kamu bandel sih ya, nggak mau ikut Tuhan gitu ya, jadi Allah memberatkannya juga ya. Nah, jadi
permintaan Nabi Musa atas perintah Allah kepada kaumnya itu ya, mulai ayat 67 itu sederhana sekali ya, sembelih seekor sapi betina, selesai tanpa harus banyak bertanya. Ya, jadi kisah ini sebenarnya nuansanya semacam teguran ya pada umat yang nggak mau taat ya kepada Tuhan ya. Tetapi mereka sudah biasa cerewet gitu ya, kata tafsir Kemenak ya, dan mengajukan pertanyaan macam-macam sekitar sapi itu. Yang maksudnya hendak mengejek ya. Jadi dijelaskan motif di belakangnya, ini tanya-tanya sebenarnya bukannya polos dan netral dan lugu begitu ya, tapi sebenarnya mau ngejek ya. Apa sih sapinya? Mana sih sapi? Sapi kelihatannya sama aja kok ya. Padahal soalnya sudah jelas ya. Karena mereka keras kepala, maka akibatnya menyulitkan mereka sendiri, seperti dilukiskan dalam ayat 71 dan dipertegas dalam hadis di atas. Cara-cara bertanya demikian itu kemudian menjadi ungkapan dalam bahasa Arab ditujukan kepada mereka yang cerewet dengan pertanyaan yang dicari-cari begitu ya. Jadi itu tuh ya, nanya tentang warna lah, nanya tentang macam-macam lah. Itu tuh cerewet, bandel ya, cari-cari masalah sendiri begitu ya. Jadi nuansanya tuh seperti itu. Ya, jadi ada ayat teguran itu ya. Jadi kalau Bapak Ibu eh, lihat atau mendengar Al-Baqarah ya, terus sapi ya, dekau ya, itu nuansa kisahnya tuh yang itu. Ya. Jangan kamu tidak taat, jangan kamu cerewet, memberatkan diri kamu sendiri ya, maka Allah akan memberatkan kamu. Nah, kalau Bapak Ibu bandingkan dengan kisah lembu mas ya misalnya ya, di Alkitab Kristen nggak ada kisah yang seperti yang kita baca itu ya. Tapi kalau kisah lembu mas ya, sebenarnya motifnya sama ya, bahwa umat Israel itu begitu dibebaskan oleh Allah dari perbudakan di Mesir, begitu bebas, terus merasa harus menyembah sesuatu lagi ya, sesuatu berhala lagi, karena itulah yang memberikan mereka keamanan begitu ya, sehingga Allah yang telah menuntun mereka melalui berbagai kesukaran kepada kebebasan dari perbudakan di Mesir, itu dianggap tidak cukup gitu ya. Mereka butuh lembu emas itu ya, sehingga begitu ditinggal oleh Musa, langsung mereka buat apa dewa mereka yang dianggap memberikan keamanan ya dan akan melindungi mereka gitu ya. Jadi itu sebenarnya nuansanya juga kebandelan dan pemberontakan terhadap Tuhan ya yang terjadi seketika dan dengan sangat cepat ya. Jadi motifnya itu mirip sebenarnya ya. Eh, tetapi munculnya dalam kisah yang berbeda ya. Nah, kalau Bapak Ibu bayangkan ya di Jazirah Arab di dalam awal perkembangan Islam ya, terutama ketika Muhammad sudah hijrah dari Mekah ke Madinah ya, karena ini surah Madinah ya, banyak juga perlawanan orang-orang yang tidak menerima pesan dari Muhammad itu ya, sehingga kisah yang ini itu bisa menegur ya orang-orang itu kenapa tidak mau taat kepada Tuhan ya. Jadi motif ketaatan, motif perlawanan terhadap Tuhan begitu ya, itu yang muncul di dalam kisah Quran ini ya. Nah, lalu kita lihat lagi ya kisah yang penting dari Al-Baqarah ya, kisah tentang Adam itu ya. Itu di ayat eh, mungkin 30 ke belakang ya. Kalau kita lihat. Nah, sebentar saya share screen lagi. Nah, ini ya. Agak panjang ya, tapi dengan berbagai perbedaan juga ya dari eh, kisah yang Bapak Ibu bisa baca di Kejadian ya. Jadi ayat 30, when your Lord told the angels, I am putting a successor on earth ya. Jadi Tuhan berkata kepada malaikat, saya akan menaruh successor. Ini kata yang dipakai oleh Abdul Halim ya. Successor itu lebih kepada penerus ya di bumi ya. Tapi diberikan catatan kaki di sini ya, kalau dibaca A ya, maka diberikan term aslinya yaitu khalifah. Ya, jadi successor itu adalah khalifah ya, yang secara biasanya diterjemahkan sebagai deputi ya atau vicegerent. Ini wakil Allah berarti ya, khalifah itu ya, wakil Allah di bumi begitu ya. Sehingga pemahaman yang umum tradisional Islam adalah Adam itu atau manusia atau kita umat manusia adalah wakil Allah di bumi begitu ya.
Nah, lalu ternyata begitu apa eh, ada eh, perkataan Tuhan ini ya kepada malaikat bahwa akan diciptakan manusia ya, malaikatnya protes ya. How can you put someone there who will cause damage and bloodshed gitu ya? Kenapa mau menaruh seseorang yang akan mengakibatkan kerusakan dan pertumpahan darah? Sementara malaikat-malaikat sudah when we celebrate your praise and proclaim your holiness ya, malaikat-malaikat mengklaim kita sudah ya memuji engkau ya dan kesucianmu gitu ya, kenapa perlu menciptakan manusia ya. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan malaikat ini protes nih, nggak suka ya sama manusia dan sama Adam ya. Ini kembali motifnya ya, Tuhan mau melakukan sesuatu ya, terus ada yang protes, ada yang nggak mau terima ya. Ini motif perlawanan dan ketidaktaatan lagi ya kepada Tuhan ya. Di dalam hal ini bahkan malaikat bisa bisa seperti itu gitu ya. Tetapi Allah menjawab, I know things you do not ya. Lalu jadi Allah itu maha tahu, dan di dalam kisah yang ada di Quran ini Allah mengajarkan kepada Adam nama semua benda-benda ya. And he showed them to the angels and said ya, dan Allah itu menunjukkan kepada malaikat dan berkata ya, coba kamu yang bilang sekarang nama-nama ini ya, if you truly think you can gitu ya. Lalu mereka menjawab, may you be glorified, we have knowledge only of what you have taught us ya. Jadi malaikat sekarang nyerah ya. Kami cuma tahu apa yang engkau ajarkan ya, karena Allah lah ya, you are the all knowing and all wise ya. Lalu Allah berkata kepada Adam, Adam coba kamu yang jelaskan nama-nama ini begitu ya. When he told them their names, God said, did I not tell you that I know what is hidden in the heavens and the earth, and that I know what you reveal and what you conceal, begitu ya. Nah, jadi persoalan nama-nama ini jadi penting ya, dan membuktikan ya bahwa Allah itu menunjukkan kebaikan dan kemurahan yang lebih besar kepada Adam dibandingkan malaikat. Begitu ya, makanya tadi Abdel Halim di bagian pembukaan itu bilang ya, Tuhan itu udah menunjukkan kebaikan loh kepada manusia ya, bahkan lebih tinggi daripada malaikat ya. Karena kepada Adam diajarkan nama-nama, kepada malaikat tuh enggak gitu ya. Jadi manusia harus taat ya, begitu kata Abdel Halim membaca kisah ini ya. Dan Bapak Ibu bisa membayangkan mungkin ya, kalau Jokowi itu memberikan kuis teka-teki ya kepada anak kecil nama-nama ikan gitu ya. Terus ada anak kecil yang bisa gitu misalnya ya, itu mungkin menggemakan lagi ya semacam perasaan tradisional ya, bahwa nama-nama ini menjadi hal yang penting gitu ya. Di dalam kasus anak kecil dan Jokowi itu nama-nama ikan begitu ya. Terus mungkin ada pihak-pihak yang tidak paham nama-nama ikan protes ya terhadap Jokowi karena Jokowi baik sama anak kecil gitu ya. Jadi bisa ada paralelisme itu tuh. Mungkin orang Kristen nggak dapet ya, tetapi mungkin yang terbiasa dengan kisah Quran tradisional mungkin bisa menangkap perasaan yang mirip begitu ya. Lalu ada ayat 34 ini ya. Ketika kami berkata kepada malaikat ya, kami di sini maksudnya Tuhan ya, sembahlah Adam ya, bow down before Adam. They all bowed ya, but not iblis ya. Jadi malaikat itu disuruh menyembah Adam. Terus ada yang taat ya, tetapi tidak iblis. Ya kembali ada motif pemberontakan itu. Ya jadi iblis nggak mau. Ya kenapa nggak mau? Karena arogan, gitu ya. He was one of the disobedient, gitu ya. Jadi yang melawan ya, yang tidak taat ya. Kembali motif ketaatan itu iblis, gitu ya. Lalu kami berkata, Adam, live with your wife in this garden. Both of you eat freely there as you will, but do not go near this tree, or you will both become wrongdoers. Ya, jadi ini mirip dengan kisah Kejadian ya. Tetapi perintahnya ya, kalau Bapak Ibu mau sangat sampai mendetil ya, bukan jangan makan buah ini ya, tetapi jangan mendekati pohon ini, karena nanti engkau berdua akan bersalah. Ya. Lalu kisahnya lanjut dengan cepat ya, but Satan made them sleep. Ya, jadi setan itu membuat mereka jatuh ke dalam dosa ya, sehingga mereka itu diusir ya, and remove them from the state they were in ya. Lalu Allah berkata ya, get out all of you, you are each other's enemy ya, sehingga
ada permusuhan antara setan dan manusia. Ini ya, ini ada catatan kakinya yang C ya. Di situ dibilang iblis is the enemy of mankind and vice versa. Ya, jadi ini semacam uh, kisah asal muasal permusuhan antara manusia dengan iblis ya. Terus di sini ditulis lagi karena ini untuk apa pembaca berbahasa Inggris ya, iblis is also known as syaitan or satan gitu ya. Kalau di bahasa Indonesia kan iblis sama setan itu sinonim ya. Jadi kita langsung menangkap ya buat pembaca bahasa Inggris, iblis itu sesuatu yang harus dijelaskan juga ya. Karena bahasa Inggrisnya Satan begitu ya. Nah, kita lanjutkan kisahnya ya. On earth you will have a place to stay and livelihood for a time. Lalu ayat 37, then Adam received some words from his Lord ya. Jadi Adam menerima firman dari Tuhan. And he accepted his repentance. Maksudnya Allah menerima pertobatannya. Gitu ya. Jadi ketika jatuh ke dalam dosa terus dibuang ya dari taman Firdaus, ketika Adam menerima perintah dari Tuhan, dia tuh bertobat. Gitu ya, sehingga di dalam kisah di Quran ini tidak ada komplikasi dosa asal tuh. Ya, itu pembacaan Kristiani terhadap kitab Kejadian ya. Dan kalau Bapak Ibu belajar tentang Yudaisme ya, orang-orang Yahudi kalau baca kitab Kejadian juga tidak come up dengan konsep dosa asal. Ya, mungkin kalau historian itu mau menarik cikal bakalnya pikiran tentang dosa asal ya, biasanya menunjuknya kepada tulisan Agustinus ya di abad keempat ya. Nah, jadi kisahnya seperti itu ya, sampai kepada pertobatan Adam. Nah, menurut Abdel Halim, oh apa Fernando bergabung ya? Katanya kurang sehat, Pak. Nggak apa, saya dari tadi di sini. Oh, oke oke oke. Iya iya, thank you udah bergabung. Nah, jadi menurut Abdel Halim tadi ya, kisah Adam ini pemaknaannya itu adalah Tuhan udah sangat berbaik hati ya, bermurah hati kepada Adam, bahkan melebihi malaikat ya. Eh, Bahkan memerintahkan malaikat itu menyembah Adam ya. Dan banyak malaikat yang taat, tapi ada motif ketidaktaatannya. Iblis itu memberontak ya, tidak mau. Dan terjadi perseteruan abadi ya, antara iblis dan manusia begitu ya. Tetapi manusia akhirnya bertobat ya, dan memilih taat ya, sehingga dorongan ceritanya adalah juga ketaatan ya, kisah Adam ini ya. Di tengah-tengah ada motif pemberontakan dari iblis juga gitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu walaupun membaca kisah yang sama atau mirip ya, pemaknaannya itu bisa bisa berbeda begitu ya. Dan ini persoalan standar tafsir begitu ya, karena setiap ayat Alkitab itu muncul ya dengan satu nuansa tertentu yang membawa pesan yang khusus ya untuk konteks tertentu itu. Ya, jadi ini hal yang cukup biasa ya. Sehingga kalau kita membaca teks Quran ya, kita perlu memperhatikan detil-detil ceritanya ya. Lalu coba melihat ya sebenarnya pesannya apa sih yang berusaha disampaikan gitu ya. Daripada misalnya hanya berusaha menempelkan semacam pemahaman umum dari Kristiani ya kepada ayat-ayat Quran itu. Karena kalau begitu approach-nya kemungkinan besar meleset sih. Nanti malah nggak paham ya sebenarnya pikiran tradisional Islam itu seperti apa. Nah, mungkin sejauh ini ada pertanyaan dulu atau komentar. Bapak Ibu silakan kalau ada. Nah, sesungguhnya ya tafsir itu ya juga terus-menerus terjadi ya karena eh, orang modern membaca kisah Adam itu juga membawa nuansa-nuansa tertentu yang mungkin ada pergeseran atau perbedaan kali ya. Misalnya di kisah Kejadian ya, ada apa? Ada bagian yang bilang eh, have dominion on this earth. Ya, kuasailah ya bumi ini begitu ya. Nah, di dalam zaman kuno ya, di mana kalau eh, masyarakat itu sifatnya adalah bertani atau berburu begitu ya.
itu perintah yang sangat masuk akal. Ya, karena oke, supaya bisa makan ya kita harus menaklukkan ya binatang buruan itu ya, atau tanah ini yang penuh onak dan duri begitu ya. Karena Adam sudah jatuh dan diusir dari Taman Eden begitu ya, harus ditaklukkan begitu ya. Dan harus diolah ya, harus bersusah payah ya untuk bisa makan begitu ya. Tapi di dalam era modernnya industrialisasi ya, orang tuh nggak berburu binatang ya untuk bisa makan daging ya. Kita perginya ke supermarket ya, beli daging udah rapi di dalam bungkusan. Kita nggak pernah lagi ya bergulat harus pegang golok ya, membunuh binatang ternak kita sendiri. Saya nggak tahu Bapak Ibu pernah nyembelih ayam nggak ya. Saya rasa kalau saya harus nyembelih ayam sih saya akan kesulitan ya, karena nggak terbiasa ya. Beli ayam di pasar harus potong sendiri aja kadang-kadang kesulitan ya. Ini kok tulangnya susah juga ya, di apa diberesinnya gitu ya misalnya ya. Apalagi harus cabut ayamnya sendiri atau apa, ini baru ayam ya, belum binatang yang lebih besar ya, sapi atau kambing ya, itu lebih lebih repot lagi ya. Nah, jadi di masyarakat yang modern ya, problemnya adalah justru mungkin eksploitasi yang berlebihan ya terhadap alam ya. Jadi kalau kita pergi ke supermarket ya, buah yang dijual di supermarket itu kan harus yang cantik-cantik. Ya kadang-kadang customer itu kalau pisang itu udah menghitam sedikit udah nggak mau. Maunya yang kuning bersih gitu ya. Padahal yang agak hitam itu mungkin lebih enak. Begitu ya, kalau pisang raja atau pisang tanduk begitu karena udah mateng ya. Kalau yang mulus itu jangan-jangan nggak enak gitu ya. Terus kalau Bapak Ibu beli jeruk gitu ya, yang hijau nggak mau gitu ya. Maunya yang kuning bersih gitu ya. Padahal kadang-kadang yang hijau tuh enak gitu ya. Cuman kita kita nggak mau gitu ya. Nah, terus terhadap buah yang kurang bagus itu ngapain? Karena industri kita nggak bisa mentolerirnya semacam itu, ya buang. Begitu aja kalau Bapak Ibu tanya ke supermarket misalnya, berapa banyak itu yang dibuang misalnya? 20% kah? 30% kah? Mungkin bisa 40% lebih loh. Nah, masalahnya kalau kita hidupnya kayak gitu ya, apa kita tuh bertanggung jawab ya terhadap alam ini? Gitu ya. Itu pertanyaan yang dihadapi masyarakat modern ya, yang masyarakat kuno itu mungkin nggak relevan ya. Dan permasalahan kita adalah kalau kita having dominion on this earth ya, jangan-jangan kita tuh berbuat kejahatan ya terhadap alam kita ini ya, yang kapan-kapan kita akan meraup hasilnya ya. Kalau kita terlalu ganas ya, industrialisasi, terabas aja semua hutan gitu aja ya, atau tambang nikel sampai habis dan sampai bolong begitu ya. Nanti kapan-kapan kita akan kena akibatnya gitu ya. Sehingga banyak teolog ya yang berusaha membaca ya kisah kejadian itu juga dengan twist yang lebih modern ya, yang membaca kuasailah bumi itu ya dengan nuansa adalah kamu tuh berhati-hati mengolah bumi ya. Jadilah penata layan yang baik terhadap semua resources yang Tuhan udah ciptakan. Ya bukan cuma sekedar kamu dominasilah binatang buruanmu ya. Masyarakat kuno kehidupannya seperti itu ya, relevan ya. Tapi masyarakat modern punya tantangan yang lain ya, sehingga kita membaca itu tafsir itu harus juga bergeser ya dan melihat menjawab kebutuhan kita juga ya. Jadi sebenarnya pergeseran tafsir itu hal yang biasa sih ya, dan kalau kisah-kisah dari kejadian ya yang udah ribuan tahun yang lalu tiba-tiba muncul di Quran dengan message yang berbeda ya pemaknaannya ya, karena menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di Jazirah Arab pada saat itu ya, itu juga hal yang biasa sebenarnya ya. Nah, masalahnya adalah masing-masing agama atau komunitas tradisi itu kan memang sudah punya tafsir yang familiar ya buat kelompok itu ya. Nah, begitu bertemu terus baca kisah yang kayaknya sama ya. Terus kalau melihat ada perbedaan pemaknaan ya, terus saking tidak bisa menavigasi ya langsung opsinya jadi menuduh either kamu atau saya yang sesat gitu ya. Padahal pergeseran tafsir itu cukup biasa sih sebenarnya ya. Jadi kalau kita terbiasa tafsir dan sebagainya ya,
sebenarnya tidak perlu terjerumus kepada pilihan biner itu ya, either kamu atau saya yang salah. Enggak, kita obrolin aja gitu ya. Pemaknaan-pemaknaan ini ada ruangnya ya. Terus bagaimana kita bisa mengaplikasikannya di zaman kita sekarang ini gitu. Ya mudah-mudahan ini membuka ruang diskusi begitu ya, daripada hanya bahwa oh pokoknya kalau ceritanya ini doktrinnya mestinya cuman ini begitu ya. Kalau gitu langsung kartu mati begitu. Ya. Ada komentar, Bapak Ibu, ada pertanyaan? Dengan kata lain ya, Bapak Ibu juga bisa berusaha generous ya kalau berhadapan bahkan dengan orang Kristen yang punya tafsir yang agak beda ya. Oh dia datang dari gereja yang tradisinya lain ya. Terus dia baca ayat tertentu, loh kok kamu pahamnya gitu ya? Ya coba aja kita obrolin ya. Tentu nggak berarti semua tafsir itu benar ya. Nggak berarti itu ya. Tentu ada ya tafsir yang tampaknya lebih baik ya kalau teksnya semacam ini lebih dekat ya kepada konteks dan sebagainya gitu ya dibandingkan tafsir yang lain gitu. Tapi tafsir itu bukan matematika ya yang mengikuti satu aturan yang rigid ya. Tafsir itu sesuatu yang punya keluasan, yang ada kelenturan ya, yang ada relasi dengan budaya dan masyarakat baik yang di masa lalu maupun sekarang gitu ya. Sehingga ada ruangan-ruangan untuk dibicarakan sebenarnya ya, dan kita bisa lebih generous ya sebenarnya terhadap tafsir-tafsir yang berbeda gitu. Ya, Bapak Ibu ada pertanyaan atau komentar sebelum kita lanjut lagi? Lihat ke Al Imran ya, bagian-bagian yang terkenalnya dari Al Imran. Kalau ada pertanyaan silakan. Belum ada ya. Eh, Kalau Bapak Ibu memperhatikan sejarah Indonesia ya, itu juga bisa ada tafsir-tafsir ya. Misalnya, kenapa zaman Soeharto kita merayakan Hari Kesaktian Pancasila? Tanggal berapa itu Hari Kesaktian Pancasila? 1 Oktober, Pak. Oh, 1 Oktober ya. Yang muda-muda udah nggak tahu Hari Kesaktian Pancasila ya. Bulia masih masih tahu. Nah, kenapa kita merayakan Hari Kesaktian Pancasila? Karena kan pada waktu itu terjadi Gestapo, Pak, G30 SPKI itu kan, di Ya, mana betul. paham Indonesia yang Presiden Soekarno pada saat itu kan memang sepertinya lebih condong ke komunis seperti itu kan, Pak. Jadi kenapa disebut kesaktian Pancasila dengan matinya 7 jenderal itu dengan penganiayaan yang dilakukan oleh Gerwani ya, gembongnya lah waktu itu. Saya ingat siapa sih Pak, saya lupa. Eh, DN Aidit ya kalau nggak salah seperti itu. Nah, jadi memang kenapa disebut kesaksian Pancasila bahwa tidak mudah untuk meruntuhkan dasar negara Pancasila seperti itu sih Pak. Cuman memang Ya, yang terjadi memang saya salah satu memang penggemar apa para 7 pahlawan itu Pak, pahlawan revolusi kan disebutnya gitu loh oke. Pak. Jadi seperti itu sih Pak yang saya tahu dari sejarah dulu saya sekolah Pak. Dan anak-anak sekolah harus nonton ya film G30 SPKI itu ya setiap tanggal 30 September kan Iya, gitu ya. itu Iya, jadi tontonan wajib tuh Pak angkatan saya Pak. Dari SD, SMP Pak, SMA. iya, iya, iya. Kalau anak sekolah sekarang masih nggak? Bu Titis, Pak Edrik pernah nonton film G30 SPKI nggak? Nggak pernah. Udah nggak diwajibkan ya. Nah, tapi siapa pahlawannya di dalam kisah kesaktian Pancasila itu, Bu Lia? Pala. Iya sih, itu dia yang pro kontra ya, Soeharto. Iya, betul ya. Jadi Hari Kesaktian Gitu. Pancasila itu mengkonfirmasi jasa Soeharto ya sebenarnya ya di dalam peristiwa-peristiwa turbulensi negara kita tahun 1965 itu ya. Nah, begitu zaman Jokowi ya eh, digeser ya. Kita memperingatinya 1 Juni ya, hari lahirnya Pancasila. Begitu ya. Sehingga ada pemaknaan-pemaknaan yang berubah itu. Ya, jadi bayangkan ya, tanggal merah geser aja ya. Sebenarnya kita membaca sejarah itu dengan tafsir yang berbeda. Ya, nah kalau kita belajar sejarah di sekolahan ya, terus kita tuh setiap hari disodorin tafsir sebenarnya.
Karena sejarah itu ya, itu bukan fakta-fakta masa lalu ya, melainkan cara masyarakat kontemporer sekarang membaca masa lalu itu seperti apa. Begitu ya. Dan itu juga tafsir. Ya, sehingga sebenarnya historian itu selalu melakukan tafsir karena histori itu bukan kumpulan data dan fakta, histori itu adalah interpretasi terhadap data dan fakta masa lalu. Selalu seperti itu. Ya. Jadi dunia kita tuh nggak lepas dari tafsir tuh. Entah itu bentuknya sejarah atau itu tafsir teks gitu ya. Nah, biasanya yang tafsir teks itu mungkin lebih diajarkan ya, tapi yang tafsir sejarah itu kadang-kadang kita tuh nggak sadar bahwa itu juga sebenarnya persoalan tafsir. Kita disodorkan seolah-olah itu fakta dan data polos begitu saja. Tapi sejarah itu nggak pernah data dan fakta polos tuh. Kita bisa analisis dan pikirkan sebenarnya message-nya kalau sejarahnya bunyinya seperti itu maksudnya apa message-nya ya, dan itu akan mendorong kita untuk hidup kita seperti apa gitu ya. Sama seperti tafsir Quran yang kita bicarakan dari Al-Baqarah itu, dorongannya adalah kamu jangan tidak taat terhadap Tuhan. Karena ini kisah-kisah yang ada motif ketidaktaatan ya. Kalau Tuhan memang sudah maha murah ya kepada manusia, kamu taatlah kepadanya. Gitu ya, dorongan message itu seperti itu. Ya, jadi membaca cerita juga jangan polos gitu ya. Tekstual cuman di hurufiahnya aja ya. Tapi sebenarnya message-nya apa sih? Di situ tuh memang pekerjaan penafsir itu sebenarnya. Ya. Nah, yang tricky juga ya kalau Bapak Ibu sampai dapat tugas khotbah ya. Sebenarnya di situ juga tugas utamanya tafsir ya. Bukan cuma tafsir teks ya, tetapi menafsir audiensnya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tuh membaca audiens ini secara tradisional, berpikirnya seperti apa ya komunitas yang saya sedang berusaha ceritakan lagi ayat Alkitab ini gitu ya. Dan kalau Bapak Ibu bisa membaca dengan tajam ya, oh komunitas ini baca ayat Alkitab ini sebenarnya biasanya seperti ini gitu ya. Tapi ayat Alkitab ini sebenarnya punya message-message yang lain yang biasanya miss ya, tidak dipahami oleh audiensnya gitu ya. Nah, bagaimana menggeser tafsir itu? Ya. Jadi sebenarnya kalau Bapak Ibu lihat cerita komik Avatar itu ya, The Last Airbender ya, maka tugas pengkhotbah dan penafsir adalah the last text bender. Ya. Tapi itu sama sulitnya itu. Ya sama seperti membaca udara gitu ya. Nah, biasanya pengkhotbah atau penafsir yang kurang mahir ya berpikir pokoknya yang penting kita bisa handling bahasa ini aja, kata-kata ini gitu ya. Menceritakan arti kamusnya saja dan sebagainya udah cukup gitu ya. Enggak seperti itu ya sebenarnya ya. Jadi membaca audiens, membaca teks ya. Terus lebih lagi di atas itu, Tuhan mau berkata-kata apa sih terhadap komunitas saya ini? Dan bagaimana saya melakukannya dengan bertanggung jawab lewat diri saya. Ya, jadi itu tugas berat ya sebenarnya ya. Dan mudah-mudahan latihan Bapak Ibu di dalam seluruh olah tafsir itu, text bending itu ya di seminari menolong Bapak Ibu menjadi pelayan Tuhan yang lebih baik ya. Tapi itu misinya dan itu kesulitan jobnya ya. Oke, kita coba lanjut sedikit ya dari Al Imran supaya ada juga bagian dari Al Imran yang kita bicarakan ya di waktu kita yang sedikit ini. Kita lihat dulu ya Abdel Halim menintroduce Al Imran itu seperti apa ya di bagian awal paragrafnya itu ya, karena bisa jadi menarik juga ya apa yang dikatakan Abdel Halim itu ya. Saya share screen di sini. Nah, jadi surah ini namanya Al Imran ya karena dari ada keluarga Imran ya yang muncul di sini ya. Dan keluarga Imran itu di dalam kisah Quran itu adalah keluarganya Maria ya, sehingga Maria ibu Yesus ini kisahnya muncul ya di dalam hal-hal yang sangat familiar juga buat orang Kristen ya. Ada Zakaria ya, ini melahirkan Yohanes Pembaptis nanti ya, itu sepupunya Yesus begitu ya. Terus ada kisah Yesusnya sendiri ya. Nah, ini pemaknaan yang ditulis Abdel Halim di sini adalah misalnya termasuk Yesus tidak berayah ya, Yesus was unfathered ya.
just as Adam was created without a father. Ya, jadi di sini Abdel Halim ini menyajikan paralel ya, bahwa Yesus diparalelkan dengan Adam gitu ya, sehingga kalau Adam itu nabi, Yesus nabi juga gitu ya. Jadi ada nih Abdel Halim menyelipkan ya pemahaman-pemahaman yang semacam itu ya. Lalu juga ada di sini yang muncul kisah perang ya. Kalau kisah perang juga mungkin menarik ya, karena kalau Bapak Ibu amati misalnya perpolitikan Indonesia, kadang-kadang Amin Rais ya di dalam pidatonya tertentu bilang bahwa ini adalah perang Badar, kita harus memenangkan ya perjuangan ini gitu ya. Nah, nuansanya perang Badar atau perang Uhud itu seperti apa ya? Itu muncul dari kisah-kisah Quran ini ya. Perang Badar adalah kisah kemenangan. Ketika di dalam peperangan itu kelompok Muhammad itu menang, tapi perang Uhud itu kisah kekalahan ya. Nah, kekalahan itu kenapa? Karena umat Muslim tidak taat kepada Nabi ya, kepada Muhammad ya, sehingga dikalahkan. Begitu ya. Nah, jadi ini juga ada motif ketidaktaatan itu tadi ya, yang sentral sering muncul di dalam Quran ya, dan dorongannya kembali adalah untuk taat ya, jangan sampai tidak taat karena nanti kalah perang. Gitu ya. Ini nuansa-nuansa itu ya. Jadi mendengarkan misalnya nama peperangan itu disebut ya, itu juga ada message-nya itu, ada subtext-nya di bawah ya. Yang kalau kita paham kisahnya, oh kita jadi paham ini sebenarnya maksudnya apa gitu ya. Nah, kita lihat coba cerita Yesus ya, karena mungkin itu yang interesting ya, memiliki banyak paralel juga ya terhadap kisah di Alkitab ya. Itu dari ayat 33 ke belakang ya. Ini bagian kenapa namanya jadi Al Imran ya, karena muncul keluarga Imran ini di sini ya. Dan di situ nanti ayat ke 35 ya tertulis bahwa dari keluarga Imran ini lahir seorang anak namanya Maria. Begitu ya. Dan Maria ini dilindungi ini ya, I name her Mary and I commend her and her offspring to your protection from the rejected Satan ya. Jadi dilindungi dari dari setan begitu ya, Maria dan keturunannya begitu ya. Nah, lalu langsung kisahnya bergerak cepat kepada Zakaria ya. Jadi yang interestingnya ada kata-kata yang sangat familiar juga buat orang Kristen ya. Jadi misalnya di ayat 39 ya. Ini kisah Zakaria ya. The angels called out to him while he stood praying in the sanctuary ya. Ini kisah di kitab Lukas ya. Ketika Zakaria berdoa ya di bait Allah ya. God gives you news of John, confirming a word from God ya. Jadi Tuhan memberikan berita tentang Yohanes ya. Mengkonfirmasi kalimatullah ya. Ini firman Tuhan ya. B ini ada catatan kakinya. Dan di situ diberikan informasi ya, ini B ya. Ini merujuk kepada Yesus. Ya, karena menunjuk kepada ayat 45 ini ya, di mana ayat 45 ada malaikat berkata kepada Maria ya, God gives you news of a word from him ya, kalimatullah. Ya, firman Allah. Whose name will be the Messiah, Jesus son of Mary. Ya, jadi di Quran Yesus juga disebut sang firman. Logos. Ya, kalau Bapak Ibu baca kitab Yohanes ya, NRH hologos ya, pada mulanya adalah firman. Firman itu adalah Allah dan firman itu bersama-sama Allah ya. Jadi sang firman itu juga menjadi nama yang disematkan kepada Yesus di Quran. Ya, jadi Abdel Halim bilang ya, Jesus was given the epithet a word from God. Nah, tapi a word from God itu pemaknaannya apa? Ya, jadi ini kembali persoalan tafsir itu ya. Kayaknya familiar sekali ya. Kayaknya mirip ya, tapi pemaknaannya itu bisa berbeda ya. Nah, di sini Abdul Halim bilang ya, one explanation is that this was because it was God's command that brought him into being rather than the intervention of human father ya. Terus ini dikutip dari penafsir Quran Razi begitu ya. Nah, jadi pemaknaannya itu bukan divinitas Yesus ya. Yesus diberi nama Sang Firman,
bukan karena ada sifat keilahian, tetapi karena kelahirannya tidak melalui intervensi seorang ayah. Ya, di dalam bahasanya Abdul Halim tadi di dalam pembukaannya, Yesus itu seperti Adam, diciptakan tidak berayah, begitu. Ya, itu jadi tafsirnya ya terhadap kalimatullah itu ya, firman Tuhan ya. Nah, mungkin ada bagian lagi yang menarik ya di bagian bawah ini, kisah Yesus mengubah burung dari tanah liat menjadi burung hidup ya. Itu juga nggak ada di Alkitab Kristen, yang nggak ada di Injil begitu ya. Tetapi muncul dan menjadi bagian yang penuh makna juga di Quran ya. Jadi ayat 46 ya. Jadi maksudnya Yesus ya, will speak to people in his infancy. Ya, ini ada catatan kakinya juga ya. And in his adulthood. Kalau kita lihat catatan kakinya ya, catatan kaki A ya, itu di situ ditulis. Ini ya. Ini tentang bahasa aslinya, ini math ya. Ini maksudnya tempat untuk anak kecil ya. Jadi sebenarnya katanya itu bukan berarti infancy ya, tetapi tempat anak kecil gitu ya. Jadi Yesus akan berbicara dari tempat bayi itu ya, dan ketika dia dewasa begitu ya. He will be one of the righteous. Terus ini Maria yang berkata ya. Maria berkata, "My Lord, how can I have a son when no man has touched me?" Ya, jadi kelahiran dari perawan Maria ini di sini juga dikonfirmasi oleh Quran. Ya. Lalu malaikat berkata ya, "This is how God creates what He will. When He has ordained something, He only says be and it is ya. Kun fayakun. Jadi maka terjadilah." Ya. Jadi ini tuh be and it is ya. Ini membunyikan sesuatu yang familiar seperti di kitab Kejadian. Ya, Allah berfirman, maka jadilah. Ya. Jadi sehingga dengan demikian Abdul Halim itu menyetarakan tadi, memparalelkan Yesus itu dengan Adam gitu ya. Dan paralelnya bagaimana? Karena ada bagian ini juga ya, menggemakan lagi penciptaan awal itu, tetapi juga Yesus dan Adam sama-sama tidak berayah. Ya gitu pemaknaannya ya. Nah, lalu di bagian bawah ini ayat 49 ini ya, He will send him as a messenger to the children of Israel ya. Dia akan menjadi rasul kepada anak-anak Israel. I have come to you with a sign from your Lord. I will make the shape of a bird for you out of clay and then breathe into it, and with God's permission it will become a real bird. Ya, jadi ada kisah di ayat 49 ini di mana Yesus itu menghidupkan burung dari tanah liat gitu ya. Nah, ini mungkin menarik. Ini maknanya apa? Gitu ya. Kalau ada kisah semacam ini ya, kita coba lihat tafsirnya di web Quran ya. Ayat 49 ya, coba kita lihat ya. Jadi di Al Imran ayat 49 ya. Sumpah. Ini kalau kita lihat, dan sebagai rasul kepada Bani Israel, aku telah datang kepada kamu dengan sebuah tanda mukjizat dari Tuhan, yaitu aku membuatkan bagimu dari tanah berbentuk seperti burung, lalu aku meniupnya, maka ia menjadi seekor burung dengan izin Allah. Ya, lalu ada mukjizat-mukjizat lainnya. Aku menyembuhkan orang buta sejak lahir, dan orang yang berpenyakit kusta, dan aku menghidupkan orang mati dengan izin Allah. Dan aku beritahukan kepadamu apa yang kamu makan dan apa yang kamu simpan di rumahmu. Ya, jadi segala mukjizat-mukjizat yang muncul juga di Injil ya, disebutkan juga di sini gitu ya. Kecuali yang menghidupkan burung dari tanah itu ya, itu nggak tercatat di Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, nggak ada begitu ya. Nah, kita coba lihat tafsirnya dulu ya. Terus nanti kita lihat Wikipedia ya, sebenarnya kisah itu munculnya dari mana ya. Di Wikipedia ada sedikit informasi ya. Nah, ini ya, soal mukjizat itu ya. Pertama, Nabi Isa dapat membuat dari tanah sesuatu yang berbentuk burung.
dan setelah ditiupnya lalu menjadi burung yang hidup seperti burung biasa dengan izin Allah. Sebenarnya Allah lah yang menciptakan hidup dalam tubuh burung itu dengan kekuasaannya ketika Isa meniupnya untuk menjadikan mukjizat bagi kenabiannya ya. Jadi ini simply mukjizat itu mengkonfirmasi kenabian ya kalau kalau tafsirnya seperti ini ya. Ini soal mukjizat-mukjizat yang lain ya. Soal kesembuhan dan sebagainya ya. Nah, tapi kalau Bapak Ibu baca ya, sebenarnya di surah Maryam ya, ada surah lain yang pakai nama Maryam ya, itu ada cerita kelahiran Yesus dari perawan Maria itu lebih panjang ya. Di situ ada kisah, nanti Bapak Ibu bisa cari ya di surah Maryam, surahnya nggak gitu panjang, bisa Bapak Ibu baca ya. Ada kisah yang lebih mendetil ya, di mana Maria itu dituduh ya, oh kamu eh, kok nggak bersuami tapi melahirkan seorang anak ya, pasti kamu telah melakukan sesuatu yang mungkar begitu ya. Nah sehingga Yesus berbicara padahal masih bayi ya, membela Maria begitu ya. Dan sehingga mukjizat-mukjizat itu ya juga muncul ya, keajaiban itu ya. Salah satu nuansanya ya adalah ini mengkonfirmasi Maria ini sebenarnya gitu ya. Nah, kalau Bapak Ibu ingat ya bahwa paralelnya apa secara bangunan konstruksi teologis ya, Yesus itu sebenarnya dengan Quran ya, karena sama-sama berasal dari surga. Dari surga menjadi kitab itu Quran, dari surga menjadi manusia itu Yesus begitu ya. Maka paralelisme ini ya sebenarnya menunjukkan juga pemaknaan yang terjadi di dalam komunitas tradisional Islam begitu ya. Jadi Maria menerima kalimatullah, menerima firman yang adalah Yesus ya, terus dicemooh Maria, dituduh yang jahat-jahat begitu ya. Sehingga Tuhan mengkonfirmasi Maria ya lewat firman. Muhammad menerima juga firman Allah begitu ya, Quran. Lalu Muhammad juga dicemooh, ditolak begitu ya, bahkan sampai terusir ya, harus hijrah dari Mekah ke Madinah begitu ya. Tapi dikonfirmasi oleh firman itu sendiri ya, oleh Quran begitu ya, sehingga ada paralelisme ini. Nabi yang menerima penolakan sama-sama ya, tapi dikonfirmasi oleh firman yang dari Allah. Begitu ya, sehingga buat pendengar di komunitas Islam tradisional ya, paralelisme ini sangat mudah dipahami begitu ya. Dan pemaknaan dari kisah Maria itu ya, dan kelahiran dari perawan itu di dalam tradisi Quran bukan semata-mata untuk mengkonfirmasi keilahian Yesus ya, melainkan mengkonfirmasi paralelisme terhadap kenabian Muhammad sebenarnya ya. Nah, jadi ada pemaknaan yang berbeda walaupun kisahnya sama. Ya, itu terjadi lagi di kisah yang sangat penting ini yang tercatat juga di Quran. Ya. Nah, tadi saya bilang juga di Wikipedia ada ini ya, ada informasi kisah mukjizat Yesus menjadikan burung dari tanah liat itu menjadi burung hidup itu ya, munculnya di Infancy Gospel of Thomas. Ya, kalau Bapak Ibu cari di Wikipedia Infancy Gospel of Thomas, ini kadang-kadang suka tertukar dengan Gospel of Thomas ya. Jadi ada Infancy Gospel of Thomas, ada Gospel of Thomas ya. Dua-duanya ditenggarai sebagai Injil Gnostik ya, dan Apokrifa. Apokrifa artinya ditulis seolah-olah berasal dari tradisi kelompok Yesus ya. Tapi penanggalannya sangat late ya. Jadi kalau diestimasi penanggalannya ini, kalau diestimasi mungkin ini mid to late second century. Begitu ya. Jadi seabad lebih ya setelah zamannya Yesus ya. Sehingga ini tuh tidak diterima oleh early church fathers ya. Misalnya yang menolak itu Eusebius ya. Yang menolak kisah Infancy Gospel of Thomas ini sebagai heretical ya, sebagai bidah begitu ya. Nah, tapi kisah ini dan kitab ini beredar ya di komunitas dan tampaknya masuk ya ke dalam kisah Quran begitu ya. Jadi kalau kisah itu muncul dari mana, kok nggak ada di Injil sama sekali? Ada kitab lain Apokrifa ya yang tidak diakui oleh early church fathers ya, tetapi kisahnya beredar,
penanggalannya late lalu masuk ke dalam kisah Quran itu gitu ya. Nah, namun yang menarik dari tafsir ya itu tadi ya. Kalaupun ada kisah mukjizat-mukjizat Yesus ya, kalaupun eh, kelahiran dari perawan Maria itu juga dikonfirmasi begitu ya. Cuma pemaknaannya apa? Message-nya sebenarnya apa ya? Message-nya itu lebih mengkonfirmasi pekerjaan Tuhan yang bisa ada paralelnya antara Maria dan Muhammad. Begitu ya, karena keduanya sama-sama menerima firman Tuhan yaitu kalimatullah itu sendiri. Ya. Nah, mungkin sampai di situ dulu. Ada pertanyaan, Bapak Ibu? Silakan kalau ada, Bapak Ibu. Pertanyaan, komentar? Pak, Ya. kalau saya mungkin sedikit komentar tentang bacaan minggu ini ya, tentang Imran ya. Dan ternyata beberapa silsilah dari Tuhan Yesus itu banyak kemiripan dan isi kitab suci pun banyak yang mirip ya, yang hampir sama dengan orang Islam, Al-Quran orang Islam. Tapi sejak kapan ya Pak kira-kira ketika Islam dan Kristen itu mulai berubah cara mereka menafsirkan, bahkan cara pandang mereka tentang Isa Al-Masih itu sih Pak. Nah, sejak kapan sebenarnya mungkin continue ya, karena Injil-Injil Gnostik itu ya, Injil Thomas itu atau ada beredar juga Injil Petrus ya, itu Infancy Gospel of Thomas ya, itu kitab-kitab yang diidentifikasi sebagai Injil Gnostik ya, itu punya pemaknaan yang beda juga. Jadi cerita tentang Yesus gitu ya, ada Injil Yudas juga, di mana Yudas jadi hero-nya begitu ya, itu punya message Gnostik ya. Message Gnostik itu kelompok yang mengklaim mereka punya pengetahuan yang rahasia ya tentang kejadian Yesus itu ya, terus tertulis di situ ya. Salah satu ciri klaimnya Gnostik ya adalah bahwa hal-hal yang sifatnya roh ya, yang berhubungan tidak dengan tubuh itu lebih tinggi dan lebih mulia daripada yang tubuh kita ini ya, sehingga keselamatan itu nanti terlepas dari penjara tubuh ini gitu. Dan itu sangat tidak alkitabiah ya, konsep yang semacam itu, karena kalau di Alkitab kita baca ya, di akhir zaman yang terjadi adalah kebangkitan tubuh ya. Jadi tubuh ini nggak jahat ya. Tapi kalau movement pikiran Gnostik itu tubuh ini cenderung jahat ya. Yang baik itu yang roh itu ya, dan roh itu terpenjara di dalam tubuh kita sekarang tapi nanti akan dibebaskan gitu ya. Tapi bagaimana mendapatkan pembebasan roh itu ya, itu dari pengetahuan yang rahasia itu yang muncul dari komunitas Gnostik ini gitu ya. Jadi ada nuansa-nuansa seperti itu ya, dan itu munculnya di kitab-kitab apokrifa ya. Itu udah, kalau tadi Infancy Gospel of Thomas kan akhir abad kedua ya. Jadi kitab-kitab apokrifa itu muncul abad kedua ada, abad ketiga ada, abad keempat ada ya. Dan terus pemahaman itu bisa bergeser pelan-pelan ya. Nah, nanti sampai abad ke-6 ada kisah-kisah yang diwarisi ya dengan pemaknaan yang baru lagi begitu ya. Jadi sebenarnya pergeseran tafsir itu hal yang biasa sih. Nah, tinggal biasanya kalau historical criticism ya, para historian itu bilang ya, salah satu kriterianya kitab-kitab yang dekat dengan kejadian aslinya ya, itu mungkin yang lebih reliable. Sehingga kitab apokrifa yang penanggalannya late itu ya, kalaupun dia menawarkan tafsir yang interesting gitu ya, itu mungkin tidak reliable lagi begitu ya, karena terlalu jauh penanggalannya daripada kejadian aslinya. Ya, jadi kisah-kisah Injil itu ya, kalau diestimasi itu di bawah abad pertama semua. Ya, mungkin Markus yang ditulis paling awal itu diestimasi mungkin abad tahun 70-an, kurang sedikit mungkin ya. Lalu diikuti Matius ya. Terus Lukas mungkin agak lebih late, mungkin estimasinya tahun 80-an. Injil Yohanes mungkin akhir abad pertama tahun 90-an ya. Tapi estimasi itu luar biasa sulit ya. Jadi orang nggak berani dogmatis ya dengan estimasi ya. Biasanya melihat ciri-ciri gaya tulis, ada semacam kecocokan dengan sejarah yang tulisan-tulisan sejarah di sekitar atau tidak begitu ya. Jadi selalu itu estimasi ya, bukan kepastian. Karena buat penulis-penulis kuno tampaknya mereka beroperasi dengan
historical criterion itu yang tidak mesti kronologis. Ya, jadi mereka bukan seperti historian modern yang mencatat waktu secara detail gitu ya, dengan penghargaan yang sangat tinggi ya terhadap kronologi kejadian gitu ya. Historian kuno tampaknya tidak beroperasi dengan model yang seperti itu ya. Jadi waktu penulisan kadang-kadang kita estimasi dengan susah payah, dan tetap harus jadi estimasi ya, nggak bisa terlalu dogmatis memaksakan satu pemahaman tertentu gitu ya. Nah, tapi kitab-kitab Paulus bahkan lebih early dari Injil. Ya, karena Paulus itu surat-suratnya mungkin yang paling early tahun 53, 54 gitu ya. Terus makin ke belakang Injil yang pertama itu Markus ya estimasinya mungkin 60 atau 70 Masehi begitu. Nah, kenapa demikian? Karena waktu Paulus mulai dengan misi-misinya ya, cerita tentang Yesus itu beredar. Semua di komunitas tahu ya, sehingga tidak diperlukan kali ya semacam tulisan untuk witnessing kisah ini. Semua orang tahu kejadian dahsyat itu ya di Yerusalem itu ya, yang kengerian di mana seorang laki-laki itu disalib seperti itu ya. Nah, tapi begitu tahun 60-70 ke belakang, dan generasi pertama kali orang-orang Kristen itu mulai banyak yang meninggal ya, dirasa ada kebutuhan ya menceritakan ulang gitu ya kisah Yesus itu seperti apa sih, sehingga tulisan-tulisan Injil itu justru lebih late ya. Sementara surat Paulus itu yang lebih early itu tinggal bilang mengacu kepada kisah Yesus, itu semua orang udah tahu ya, karena heboh kali di Yerusalem gitu ya, di komunitas Kristen pada saat itu ya. Nah, jadi pertanyaannya kapan mulai bergeser ya? Ya bergeser terus secara kontinu gitu ya. Dan kalau Bapak Ibu sekarang bertanya ya, kita itu memahami baca Alkitab itu apa yakin kita nggak bergeser gitu misalnya ya? Ya kita udah bergeser juga. Karena siapa yang mempengaruhi pembacaan Alkitab kita yang utama? Mungkin Luther sama Calvin. Karena dari tradisi Protestan Reformasi. Begitu ya. Apakah Luther bergeser dari gereja Katolik di zamannya? Ya bergeser. Kalau nggak bergeser berarti masih ada penjualan surat pengampunan dosa dong. Ya, tapi kan nggak lagi. Gereja kalau jual surat pengampunan dosa sekarang dihujat semua orang lah. Iya kan, nggak bisa lagi setelah kejadian reformasi itu. Ya, jadi sebenarnya kalau kita aware ya terhadap hal ini ya, kalau kita memaksakan, tradisi yang baik harus kita jaga, kita pagerin supaya nggak bergeser sama sekali ya. Nah, bagaimana bisa jadi reformasi? Bagaimana bisa jadi orang reform? Karena kan sebenarnya semangat reform itu semper reformanda. Gereja yang sudah terreformasi harus terus-menerus berani mereformasi diri. Itu kan mensyaratkan berani bergeser ya. Cuman bergesernya di dalam pimpinan Roh Kudus ke arah kehendak Tuhan gitu. Jangan bergeser semau-maunya sembarangan gitu ya. Nah, jadi sebenarnya ya tafsir yang bergeser itu bukan hal yang aneh sih. Mulainya sejak kapan? Ya mungkin continue. Nah, cuman tradisi itu punya kelembamannya juga. Ya, jadi dia kayak kental gitu ya. Bergeser itu mungkin pelan-pelan gitu ya. Karena kalau bergesernya itu dahsyat, nanti dianggap ya memang ini tidak ortodoks begitu ya. Ini melanggar gitu ya. Jadi ada kekentalannya juga, nggak bisa diseret terlalu keras juga gitu. Tapi kalau kita bicara reformasi ya berarti tetap ada perubahan ya. Di situ tuh dilemanya ya. Atau mungkin di situ juga peluang karya Roh Kudus menuntun kita ya, kalau kita mau lebih positif memaknainya. Menjawab nggak Bu pertanyaan Bu Titis? Atau malah makin resah ya? Iya Pak, menjawab sih. Cuma bahkan ketika cari-cari di internet itu ternyata benar ya yang Bapak bilang tadi tentang agama Islam juga percaya ya kalau ada juru selamat gitu. Seperti yang ada di Yohanes itu. Tidak dalam pengertian seperti agama Kristen ya. Agama Islam percaya ada jalan yang lurus itu ya, Shirathul Mustaqim, ada petunjuk kepada keselamatan ya. Tetapi keselamatan itu dicapai dengan taat kepada Tuhan ya,
melewati jalan yang lurus itu karena ada petunjuk yang sudah pasti. Begitu sih formulasinya. Ya. Dan kalau kita baca di Quran, motif-motif itu muncul ya, sentral gitu. Tapi kalau kita nggak terbiasa memahami Quran, seperti Quran itu berbicara apa adanya ya, kita memaksakan pemahaman yang lain kepada pembacaan Quran kita gitu. Karena kita mungkin lebih familiar pada pemaknaan kisah-kisah yang lain ya. Jadi challenge-nya untuk teman-teman Kristen yang baca Qurannya adalah membiasakan diri coba dulu meninggalkan praasumsi sebelumnya ya, baca Quran apa adanya dulu aja ya, seperti orang yang baru belajar lagi ya. Nanti lama-lama bisa menangkap gitu ya. Kalau di awal terkejut nggak apa-apa, biarin dulu aja baca, coba merenungkan, coba memahami, lihat motifnya gitu sih. Ya. Dan ditolong dengan membaca Abdel Halim atau Quran Web ID, ada tafsir-tafsir juga yang bisa menolong kita memahami pemaknaannya gitu. Wah kita udah injury time nih. Ada pertanyaan lagi? Komentar? Kalau nggak ada, recordingnya sampai di sini ya.